pagi semua. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Siap ya? Sebelum memulai pembelajaran, salah satu pimpin doa dulu. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kebudayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, untuk memupuk sikap nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya seperti kegiatan kita seperti biasa. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Siapa? Itu sama bisa. Muhammad Khairul Bisa dengan Khairul Bisa kelompok 5, terus Khairul Ahmad kelompok 4. Kenapa mereka? Ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Hukum Paskal. Bagaimana bunyi hukum Paskal? Tekanan yang diberikan pada suatu fluida dalam ruangan tertutup tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dan pada dinding bejana. Berarti artinya tekanan yang diberikan pada suatu penampang yang satu sama dengan penampang yang kedua. Siapa yang masih ingat persamaannya? B1 sama dengan B2. Ya, sini ya, dan lihat. Bagaimana persamaannya? B1 sama dengan B2 atau S1 per A1 sama dengan S2 per A2. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini Lala mulai kapal selam. Kapal selam adalah kapal yang bergerak di bawah permukaan air teman-teman. Umumnya digunakan untuk tujuan dan kepentingan militer. Sebagian besar angkatan laut memiliki dan mengoperasikan kapal selam, walaupun jumlah dan populasi masing-masing negara berbeda-beda. Selain digunakan untuk kepentingan militer, kapal selam juga digunakan untuk pengetahuan laut dan air tawar dan untuk bertugas di kedalaman yang tidak sesuai untuk penyelaman manusia. Wah, jadi kapal selam ini bisa menyelam sangat dalam ya? Hebat! Setelah kalian memperhatikan video, apa yang kalian lihat? Kapal selam itu dalam kondisi apa di video tadi? Apakah terapung atau melayang? Terus di sini tenggelam. Ada lagi? Tenggelam. Kelompok sana. Dari pertama kalian mengamati video tadi. Mengapung. Berarti ada pada saat mengapung, kemudian ada pada saat melayang, kemudian tadi di sini ada pada saat tenggelam. Berarti kapal selam itu hebat ya anak-anak? Iya. Bisa terapung, melayang dengan tenggelam. Kok bisa seperti itu? Yang berikutnya tujuan pembelajaran hari ini yang pertama menganalisis persamaan hukum Archimedes dengan baik dan benar. Yang kedua menerapkan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Jadi untuk mengetahui kemampuan awal kalian di bagian tujuan pembelajaran yang pertama dengan kedua, guru mau memberikan kalian sebuah soal. Oh, bukan sebuah ya, ada beberapa soal. Dikerjakan individu ya. Waktunya 10 menit. Iya, 10 menit. Untuk mengukur kemampuan awal kalian. Ya, perhatikan. Tadi sudah melihat ada
video tentang apa tadi? Kapal selam. Ada berapa peristiwa tadi? 3. Yang pertama kelompok 1 mengapung, kelompok 2 bisa melayang, kelompok 3 bisa tenggelam. Bu Guru sudah bebaskan kalian untuk mencari di Google atau YouTube tentang proyek kapal selam sesuai kreasi masing-masing kelompok, begitu ya? Hari ini kita mau membuat kapal selam. Sudah dibawa semua alat dengan bahan, disiapkan sekarang. Buat dikerjakan individu atau kelompok? Berarti idenya ide bersama-sama. Sudah didiskusikan. Semua tahu kapal selam apa yang mau dibuat. Karena di sini ya waktunya kalian buat 1 kali pertemuan. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Setelah jadi di pertemuan berikut akan kalian uji coba, kemudian dipresentasikan masing-masing kelompok. Paham? Sudah Bang? Kalau lupa ya lihat kemarin kalian ambil dari YouTube yang mana ya dilihat lagi. Sendiri, kreasi kalian sendiri, kalian paham langkah kerjanya toh? Iya, ditulis yang pertama harus diapakan dulu. Ayo dieksekusi. Jangan diam-diam. Nanti nggak selesai gitu. Ada yang nulis, ada yang mulai kerja kan gitu. Langkah kerjanya apa mulai dikerjakan. Nampaknya banyak. Iya, Bagaimana? Sudah Bu. Aman. Sudah jadi berarti. Perkiraan berhasil. Oh, pasti berhasil. Oh, harus yakin. Nah, sekarang diskusi bagian sini. Kendalanya pas pasang itu tadi Pak. Ya dituliskan. Ya toh. Kendala ya, kenapa tadi kok? Susah Pak. Sekarang sudah yakin seimbang. Belum sih Bu. Jangan lagi. Tadi pertama sebelum ditiup apa kondisinya seperti apa? Gelap. Terus habis itu dia mengapung. langsung mengapung. Dalam airnya kurang dalam. Airnya kurang. Coba ya, coba. Kurang Coba ini. posisikan ke ini. Nah, Baik itu. Selangnya saya Seimbang harusnya dipasang di mana? agak mundur deh. Bisa terlihat. Pertama apa? Sama terakhir mengapa dia jadi tenggelam setelah dia dilepas mengapung karena ada berkeluar sudah Ada apa nih? Bantuan. Bagaimanakah proses perubahan kapal selam sederhana menjadi mengapung, melayang, dan tenggelam? Berdasarkan uji coba yang kami lakukan, kapal tenggelam saat air masuk ke dalam botol dan udara di dalam botol keluar melalui lubang udara. Proses melayangnya ialah di mana udara sudah tidak ada lagi di dalam ruang botol. Dan botol atau kapal selam ini bergerak karena adanya gaya dorong dari baling-baling. Setelah gaya dorong dari baling-baling habis, berdasarkan atau kapal akan kembali ke permukaan saat masa jenis benda lebih besar dari masa jenis benda. Yang kedua, apa fungsi hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Adalah hukum Archimedes menyebabkan benda yang dimasukkan ke dalam akan mengalami 3 kemungkinan, yaitu terapung, melayang, dan tenggelam. Contohnya adalah kapal selam yang baru saja kami buat. Yang ketiga, Terapung, melayang dengan tenggelam karena berkaitan dengan masa jenis dan daya apung. Terapung apabila masa jenis
fluida lebih besar dari massa jenis fluida. Kemudian kenapa melayang? Karena massa jenis fluida sama besar dengan massa jenis benda. Kenapa benda tenggelam? Karena massa jenis fluida lebih besar daripada massa jenis fluida. Karena massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Jadi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang hukum Archimedes. Jadi hukum Archimedes ini termasuk di dalam bab fluida statis tokoh kita. Jadi ini adalah siapa? Archimedes. Archimedes yang menemukan hukum Archimedes. Jadi awalnya Archimedes masuk ke dalam suatu kolam renang yang airnya penuh. Kemudian Archimedes masuk ke dalam, airnya tumpah. Iya. Dari air yang tumpah itu akhirnya ditemukan yang namanya hukum Archimedes. Kenapa dikatakan hukum Archimedes? Karena yang menemukan adalah Archimedes. Kemudian yang D, gambar apa itu? Kapal selam. Jadi konsep kapal selam seperti ini. Sebuah kapal selam memiliki tangki pemberat. Jadi yang tadi kalian buat pemberatnya itu berupa baterai yang terletak di antara lambung sebelah dalam dan lambung sebelah luar. Tangki ini dapat diisi udara ataupun air. Tangkinya yang mana yang kalian buat? Tangkinya itu yang mana? Perhatikan karena tinggal 6 menit. Kalian boleh membawa soal itu pulang ke rumah. Dikumpul di pertemuan berikut. Penerapan apa saja di dalam kehidupan sehari-hari ini tentang hukum Archimedes. Kapal. Kapal apa? Kapal laut. kecil. Kapal laut berarti kapal lagi. Kapal selam. Melayang. Balon udara. Balon udara, ya toh? Apa lagi? Apa? Jembatan apung tentang penerapan, kemudian kenapa sih benda apung melayang dan tenggelam. Kemudian apa yang kalian rasakan dengan pembelajaran hari ini? Dari uji coba, presentasi, kemudian lanjut ke evaluasi mengerjakan soal. Apa yang dirasa seru? Berarti nanti soal itu juga seru ya? Ya, Bu. Jawabannya oke, yang nggak paham bertanya. Bagaimana kelompok 3? Menyenangkan. Kelompok seru. Kelompok 2 seru. Kelompok 4 menyenangkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Guru sudah pernah menyuruh kalian mencari suatu proyek tentang kapilaritas. Sudah, Bapak? Belum. Belum. Nanti dicari. Itu pertemuan berikutnya siapkan alat dengan bahan sama seperti proses pembelajaran hari ini. Kita membuat proyek tentang alat